Oke, thank you yang teman-teman yang udah hadir ya. Thank you juga Mas Dityo yang udah menyempatkan waktunya. Karena kemarin memang ada kesalahan teknis untuk ke video record, maka hari ini kita lakukan pertemuan lagi ya secara singkat gitu ya. Nanti Mas Ditya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama untuk menyiapkan library dan nanti ada yang konsultasi lah, kalau ada yang konsultasi atau tanya silahkan monggo. Seperti itu. Nanti ini akan kita record dan insya Allah di upload ke YouTube maksimal besok kayak gitu ya. Oke, mungkin acaranya bisa langsung dimulai karena waktu juga udah 7.33 seperti itu ya. Nanti teman-teman silahkan menyimak materinya, kalau ada yang ditanyakan silahkan bertanya seperti itu. Terima kasih, monggo kepada Mas Krisna kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini langsung saja kita coba ya. Kemarin kan banyak kendala di instalasi ya. Kita coba sebentar jelaskan lagi untuk instalasinya. Cuman lebih ke Visual Studio Code ya. Kalau kemarin kan saya jelaskan bagaimana caranya install Flutter di Android Studio dan Visual Studio Code ya. Oke, sekarang coba saya jelaskan sedikit ya, biar enak langsung buka dari websitenya saja, karena biar bisa langsung akses semuanya. Sorry Mas, itu boleh di-share nggak ya ke link WhatsApp, chat kolom deskripsi Google gitu? Tak kirim dulu aja. Dari ini aja deh, website. Soalnya kemarin dari PPT takut ada yang kurang bisa dipahamin, jadi langsung aja. Soalnya kalau PPT kan saya buatnya poin-poin, karena buat poin-poin jadi belum ada. Kalau ini kan di website kan ada penjelasannya. Use the Windows Chrome dan lain-lain. Sekarang saya akan coba jelaskan mengenai instalasinya. Jadi kemarin juga ada yang salah untuk SDK Manager ya. Untuk SDK Manager itu dia tuh harus ke foldernya SDK Manager baru dia bisa melakukan komen SDK Manager gitu. Jadi saya coba refresh saja dari awal. Jadi cara instalasinya itu untuk Android Studio lagi. Untuk Visual Studio Code, jangan lupa pertama install dulu Visual Studio Code-nya. Jadi kita install Visual Studio Code. Nah, kita install Visual Studio Code, kita download, terus kita install. Nanti kita sudah install Visual Studio Code, kita download for Windows, terus kita install. Nah, yang belum punya ya, kemarin kayaknya udah pada punya semua, jadi kita lewati langsung. Terus yang kedua, jangan lupa kita install juga Flutter SDK. Nah, Flutter SDK. Nah, di sini kita download Flutter SDK, ada di bawah dia. Di bawah mana tadi ya? Bentar. Nah, ini install nih. Nah, di Windows. Kemudian app-nya itu di sini cuma pilihan app-nya mau dibuat untuk aplikasi Android, website atau desktop. Kita pilih Android saja. Ini ada rekomennya kemarin sama minimum spek kemarin ya. Kemudian ini juga ada keterangannya. Dia bisa untuk Visual Studio Code, Android Studio atau IntelliJ IDEA. Kemudian untuk Flutter SDK-nya kita bisa ambil dari sini. Sebentar, SDK-nya. Nah, ini di sini sudah ada, klik kanan, tab ini nggak masalah. Nah, ini langsung ke baca ke sini. Oke. Jadi ini sudah SDK terbarunya, atau mungkin semisal mau yang lalu juga ada di sini, tinggal pilih aja. Yang saya sarankan jangan ambil yang beta, ambil aja yang stable. Jadi kalau misalnya panjenengan kelihatan menu ini, itu download aja yang stable, jangan sampai yang beta. Yang stable yang paling atas, Flutter versi 324,3. Nah, kok ada ininya Mas? Oh enggak usah. Kita install aja dari sini biar lebih gampang. Jadi kita download terus kita install. Kemudian create folder where you can install Flutter. Itu maksudnya kita akan instalasi Flutter di mana?
Contohnya saya itu, sebentar saya tunjukkan Android filter itu ada di mana ya? Di sini ya, Pak ya. Oke, kalau nggak salah ini. Oke, kalau itu saya lihat dulu di environment saya. Environment. Saya lihat dulu. Ini kalau ini saya lihat karena saya udah pernah install Flutter, jadi saya lihat SDK-nya di mana gitu. Bentar, saya cari dulu tempatnya. Flutter belum ada ya, berarti dicari yang di atas. Nah nih, di Flutter bin. Oke, kita buka, kita tunjukkan ya. Oke. Nih, ini jadi foldernya ada di Flutter, di Flutter, terus bin. Nah, di sini. Nah, ini folder Flutter saya. Nah, terus nanti kalau misal kita install Flutter, download Flutter SDK tadi, mana tadi ya? Ini ya, kalau nggak salah. Nah, kalau kita install Flutter SDK tadi, itu kita usahakan kita ekstrak. Setelah kita ekstrak itu kita taruh di sini. Atau mungkin kita buat folder namanya Flutter, terserah ya, Flutter. Habis itu kita tempatkan di sini nggak masalah, Flutter. Habis itu nanti dia bakalan masuk ke folder Flutternya. Nah, itu untuk yang Flutter SDK. Kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak deh, kayaknya kemarin errornya saya lebih kayaknya ke Visual Studio sama ini kalau nggak salah. Sama apa sih kemarin tuh? SDK Manager kalau nggak salah. SDK Manajernya, Mas. SDK Manager ya. Bisa lanjut dulu ya Pak, apa sekalian runtut biar nanti bisa dilihat ulang. Terus kemudian selain Flutter SDK, kita cek aja langsung semisal udah install Flutter bikin Flutter SDK-nya kita download, terus kita tempatkan di D misalnya, nanti kita baru nge-create environment-nya. Nah, kalau saya sarankan di bawah sini, biar nggak nanti kalau misalnya ada apa-apa nanti kebingungan. Jadi saya sarankan di sistem variable, jangan di user variables. Bedanya apa? Bedanya environment variables antara user dan sistem. User itu nggak bisa diakses ketika kita ngakses dengan user lain. Tapi kalau kita di sistem, kita mau pakai user yang mana saja, nanti dia bakalan bisa kebaca gitu. Jadi kita masukin sini aja. Ini karena saya cuma satu usernya, jadi saya masukkan di atas nggak masalah. Jadi taruh aja padnya di sini, terus entah foldernya C, entah foldernya D, itu tinggal ketik aja nggak masalah. Ya, ini copy aja. Kan tadi kan bin ya, sampai bin ini kita copy, terus jangan lupa rotinya ya. Kalau copy tanpa roti nggak enak dong, nggak. Nah ini kita paste di sini. Nah, kita paste di sini ya. Ini udah selesai kalau gitu buat environment-nya. Environment-nya buat apa sih? Environment ini fungsinya, ini saya delete karena saya sudah naruh di sini. Jadi saya delete. Kalau misalnya belum ditaruh, harus ditambahin. Terus kita cari lagi apa sih yang belum. Nah, kita cari di command prompt. Jadi ini langkah untuk troubleshooting-nya ya. Tadi kan sudah download Flutter-nya, sudah ada Flutter bin-nya. Jadi Flutter bin tadi untuk apa sih? Untuk kita bisa jalankan komen Flutter. Jadi Flutter ini kan udah ini. Semisal yang tadi nggak ada, itu dia nggak bakalan bisa nampilin seperti ini. Dia bakalan muncul error. Ini maaf saya lihatnya ke kanan terus karena second monitor saya yang saya pakai untuk share screen. Kemudian setelah itu untuk cari apa aja yang harus diinstal, itu kita tulis saja Flutter, terus apa sih namanya, Doktor strip V. Nah, strip V ini kenapa harus ada strip V? Karena untuk menampilkan detailnya apa aja sih yang belum kita install gitu ya. Nah, ini untuk saya insya Allah centang semua karena semuanya saya install, jadi memori laptop saya penuh dari Android Studio, Visual Studio, Chrome dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang penting lagi ada di sini Visual Studio. Nah, ini Visual Studio Community ya, Visual Studio
Sebentar. 2022. Saya tambah tab baru aja. Visual Studio Community 2022. Ini nggak salah, kita download aja Visual Studio-nya. Nah ini, kalau yang tadi kan makanya saya lihat ada yang Visual Studio-nya masih error. Nah ini kita tetap harus download Visual Studio Community ini. Nah ini nanti download, setelah itu nanti akan muncul seperti ini, Visual Studio Setup. Nanti download, habis itu install. Setelah diinstal, nanti kita tinggal ngikuti langkahnya gimana ya. Saya cari di YouTube aja ya kalau gitu ya, biar enak jelasinnya. Sekalian coba saya lihatkan kendalanya di Visual Studio. Apa ada pertanyaan apa sini? Apakah ada pertanyaan apa sini? Sudah, tidak ada. Oke, kalau nggak ada berarti saya lanjut lagi. Jangan lupa untuk Flutter yang versi 3 ini, kalau saya dulu dari versi 1, versi 2 sebenarnya ngikutin. Cuman untuk versi 3 ini dia Windows-nya harus minimal Windows 10. Jadi kalau misalnya kita punya Windows 7, Windows 8 itu nggak support. Entah dia tanda seru, entah dia silang. Tapi saya belum pernah nyoba karena laptop saya speknya sudah tinggi, jadi nggak bisa. Mau nyoba laptop lain yang speknya di bawah itu saya masih belum nemu. Jadi diusahakan Windows versionnya tuh minimal Windows 10. Kemudian Chrome ini nggak wajib biasanya. Cuman kalau misalnya ada Chrome lebih bagus. Jadi kalau Chrome ini, semisal kita mau ngedevelop aplikasi untuk website ya, aplikasi untuk website, ataupun kita mau bikin PWA, Progressive Web Apps. Jadi PWA itu dia semacam website, cuman bisa kita download, bisa kita install di laptop kita seperti itu. Kemudian ini Android Studio ini nggak wajib. Nah, lalu yang ini nanti akan mengikuti, yang ini akan mengikuti. Udah. Jadi ini nanti kalau misalnya kita, laptop kita kentang nih gitu. Jadi ya udah ini nggak usah, nggak apa-apa. Ini biasanya ngabisin memori juga. Saya kebetulan ada kebutuhan juga pakai Android Studio, jadi saya install gitu. Jadi selain saya pakai Flutter ini, kadang saya juga pakai Java base buat bikin aplikasi Android. Cuman lebih mudah kita belajar Flutter daripada kita belajar Java seperti itu. Jadi setelah itu instalasi lagi, kita lanjut ke instalasi lagi. Kalau misalnya masih ada X atau kalau X, pokoknya kalau dia X silang merah itu artinya error. Tapi kalau dia cuman tanda seru itu artinya diabaikan, tidak masalah gitu. Jadi nggak perlu, nggak urgent, urgensinya kurang. Kemudian setelah itu lanjut ke ini instalasi selanjutnya. Create sudah, filter SDK, kalau gitu, nah ini filter SDK. Ini disarankan oleh websitenya kita taruhnya di file C atau D, terus Android kita bikin Flutter. Kemudian kita install OpenJDK 8. Nah kemarin juga ada pertanyaan kalau nggak salah di grup. Nah terus sudah saya terawang juga dari environment-nya ya. Di environment-nya salah. Harusnya kalau kita nggak pakai Android Studio, environment-nya itu kita yang Java Home itu kita langsung ke Android OpenJDK. Namun kalau untuk Android Home-nya kita ke Android Flutter-nya. Coba kita lihat di bawah lagi, ada set X-nya nanti untuk set environment. Kemudian kita juga download Android Command Tools. Nah kalau Android Command Tools itu kita buka aja langsung di Android Studio, biasanya ada. Sebentar, nah di sini bukan yang ini ya, yang Command Tools saja itu bukan yang paling atas, akan tetapi untuk Command Tools itu yang ini, Command Line Tools Only. Jadi kita download yang ini. Untuk Windows, ini untuk Linux juga ada. Jadi
Yang Linux kemarin sudah saya kasih referensinya. Itu saya sudah baca-baca juga, itu memang apa ya, bisa dicoba dan nggak mustahil, nggak dan bisa diinstal gitu, nggak mustahil untuk diinstal. Kemudian setelah itu dari command line tools, nah dari command line tools, cmdline tools, extract zip file and copy tools, folder, insert Android cmdline tools. Sebentar. Punya nggak ya aku filenya ya? Soalnya nggak bisa dilihat. Jadi kita bikin kita bikin command line tools, terus kemudian file tadi kan diekstrak. Habis diekstrak, masukin ke command line tools. Setelah itu kita ubah foldernya di dalam command line tools itu namanya jadi tools. Gimana ya? Sebentar. Kalau di download ini lama nggak? Soalnya saya udah nggak punya filenya. Oh, ada nggak sih ini? Command, oh ini ada nih. Coba ya, kita coba ya. Di downloads. Mana sih command tools? Oh, ini ya. Extract here. Extract. Ini ya, saya ekstrak di sini ya. Ntar lama kan. Nah ini dia kalau udah dibuka, nah ini cmdline tools. Nah ini kok kita copy misalnya di dia saya tadi ya, di Android misalnya. Ini jangan lihat ini karena saya pakai Android Studio jadinya kayak gini. Tapi kalau punya panjenengan nanti dia bakalan seperti ini. Saya buat folder baru aja deh. Android kan. Nah, filenya nanti bakalan kayak gini. Nah, ini dari ini di-cut, bikin file baru, new tools. Taruh sini filenya. Lebih seperti itu. Nah, terus kemudian di sini ada yang namanya OpenJDK. Ya, kemarin kayaknya ada pertanyaan juga kayak gini. Terus setelah itu ada yang namanya flutter. Nah, di sini 3 ini ada di sini nanti. Ini untuk Java-nya, Java directory-nya, OpenJDK-nya, terus ini untuk flutternya, ini untuk command line tools-nya. Lalu kemudian kembali lagi ke laptop. Seperti itu kurang lebih. Terus kemudian untuk Java Home-nya, yang kemarin salah ada di sini. Untuk Java Home-nya itu sebentar saya bagi 2 layar aja biar enak. Nah, Java Home-nya itu rujukannya ada di sini. Jadi, aduh. Iya, nah ini di copy aja, bisa secara manual atau ikutin komen ini. Cuman kalau saya sarankan lebih maremnya itu secara manual. Maksudnya secara manual itu seperti ini. Kalau untuk instalasi di Visual Studio. Jadi kita buka environment sendiri. Nah, dari sini terus kita tambahkan, klik new Java Home. Nah, variable value-nya kita menjadikan gitu. Terus kemudian ada lagi Android Home. Kalau Android Home berarti masuknya ke sini kalau nggak salah ya. Android Home ini sampai sini aja. Android Home. Kita tambahkan lagi Android Home misalnya. Bukan misalnya, ya emang begitu. Android Home. Nah, ini untuk Android Home-nya. Oke, sudah Android Home. Terus ini set expand itu berarti kita menambahkan ke pet. Itu berupa C Android cmdline tools, C Android cmdline tools, terus C Android cmdline. Nah, ini kalau ini cara otomatisnya. Kalau cara manualnya kita bisa langsung ke pet ini kita tambahkan
Nah, misalnya ki anak C ini 1. Nah, terus ada lagi new C sampai terus ini 2. Misalnya seperti itu. Terus habisnya lagi ini C3. Nah, ini. Nah, itu. Ini C atau D ini tergantung kita tadi naruh file ini di mana gitu. Ini saya delete lagi ya, karena nanti punya saya bakalan error kalau ada kayak ginian nanti. Oke. Salah dong ya Allah. Oh, udah. Cancel, udah cukup. Itu kurang lebih untuk CMD Line Tools. Oh, ini jangan lupa C Android Flutter Bin. Berarti nanti kalau saya kan Flutternya kan ada di sini tadi ya. Mana ya tadi ya Flutter nih. Flutternya ada di sini. Jadi saya nambahin ke binnya sudah di sini. Jadi seperti itu. Jadi kalau cara saya dibalik Flutternya dulu selesaikan. Nah, nanti kita coba Flutter Doktor apa aja yang kurang kita lengkapi baru kita set Java Home sama Android Home seperti itu. Nah, terus untuk SDK Manager tadi, untuk SDK Manager kemarin itu nanti semisal kita sudah nambah yang ini CMD Line itu yang mana ya, sebentar. Android salah Android kan CMD Line Tools. Nah, semisal kita sudah nambahkan ini Android Gun CMD Line Tools bin ini di environment tadi, di pet tadi. Nah, kita bisa langsung ke SDK Manager. Nah, ini. Jadi file CMD-nya ada di sini di SDK Manager. Nah, kalau misal kita sudah nambah di environment nanti kita bisa mengakses ini. Nah, Mas, misalnya ada pertanyaan gini. Mas, kenapa kalau yang pakai Android Studio kok dia kita pakai SDK Manager nggak bisa? Nah, nggak bisa tapi centang berhasil gitu. Nah, karena settingannya sudah diatur sama Android Studio-nya, jadi lebih enak gitu ya. Kalau pakai Visual Studio Code, jadi kita harus atur manual gitu SDK Manager-nya. Jadi tadi ya, jangan lupa tambahkan di environment-nya yang command lines-nya. Kemudian ketika kita sudah nambahkan di command lines-nya, jadi kita bisa masuk ke SDK Manager-nya. Contoh ya, ini contoh aja. Saya nggak bakalan praktekin karena saya udah pakai Android Studio, jadinya nggak bakalan praktekin yang SDK Manager ini. Ini tambahkan ini ya, tambahkan. Nah, kan error di sini ya SDK Manager. Kalau kita sudah tambahkan, kita buka CMD lagi. Command prompt SDK Manager. Oke. Tadi kan error kan, sekarang udah bisa. Nah, ini tinggal kita jalankan jalankan apa sih namanya? Komen instalasi system image, platform tools, build tools, dan SDK Manager platform Android 28. Sampai sini ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ini Pak, nanya Pak satu Pak. Boleh. Ini kan punya Bapak laptopnya udah pernah diinstal Android Studio Pak ya. Jadi benar. Lancar-lancar aja gitu. Nah, laptop kami ini yang belum pernah diinstal Android Studio nih banyak masalahnya. Udah saya oper-oper, udah saya ganti-ganti SDK-nya kan. Ke C, ke D, saya pindah dari C, saya pindah ke D. Sampai ujung-ujungnya saya install Android Studio akhirnya, baru bisa. Jadi kalau install tanpa Android Studio memang kayaknya banyak tantangannya lah. Iya Pak. Ini Pak, mohon maaf sebelumnya Pak ya. Saya juga sebenarnya dulu dari versi 1 itu saya installnya tanpa Android Studio Pak. Soalnya dulu laptop saya juga kentang. Laptop Core i5 generasi 1 gitu. Terus enaknya kalau bisa kan langsungnya dicobanya di laptop yang belum pernah diinstal gitu kan, jadinya kan biasa ini lanjutnya kayak gini caranya gitu, biar kawan-kawan yang lain tuh
sedikit tercerahkan lah gitu maksudnya. Nah, kalau sekarang kan laptopnya Bapak kan udah istilahnya udah oke lah gitu kan. Nah, itu pun tidak ada dirubah-rubah lagi settingannya. Nah, jadi kayaknya kurang gimana gitu ya. Kurang greget gitu lah. Ini coba saya coba pinjam, saya cari laptop teman saya yang belum keinstall. Cuman rata-rata sudah saya training untuk install semua. Ini coba saya cari dulu deh kalau gitu. Makasih banyak sarannya, Pak. Iya, sama Pak. Tapi punya jenengan sudah clear, Pak? Atau punya saya itu tadi saya udah hampir 5 kali saya bolak-balik tanpa Android Studio kan nggak gagal terus. Akhirnya ujung-ujungnya saya uninstall yang banyak, baru saya install Android Studio baru bisa deh Pak. Oh oke. Coba kalau saya cek di komen promnya, kalau kita pakai router Docker itu masih banyak errornya. Tapi kalau dicek pakai aplikasi keluar ya di Visual Studio Code keluar yang project itu Pak. Ya project pakai keluar. Tapi saya nyobanya cuma di Chrome aja sih, belum sampai ke HP. Oh oke. Itu errornya tuh tanda seru atau tanda silang, Pak? Tanda silang Pak. Apa namanya Pak? Bisa dilihat. Yang satu itu CFD line tool component is missing. Yang SDK manajernya suruh diinstal yang latest, yang terbaru. Mungkin. Kemudian yang kedua di Visual Studio not install gitu. Tapi padahal di situ saya udah install, bahkan Flutter sama Dartnya udah saya install juga di Visual Studio, bahkan udah saya jalankan, udah jalan kan. Tapi kok di Flutter Dokternya ini tetap tidak terinstall gitu. Masalahnya. Ini Pak, Visual Studio-nya yang mana Pak? Visual maksudnya Pak? Sebentar, saya tunjukin lagi Pak ya. Nah ini Pak, jadi Visual Studio sama Visual Studio Code beda Pak. yang maksudnya yang ini atau yang ini Pak? Yang biru Pak. Oh, yang harus install yang warna ungu Pak soalnya Pak. Visual Studio itu yang warna ungu Pak. Oh gitu. Ini CMD, coba saya cek di CMD saya. Ini saya coba tunjukkan lagi ya. Flutter strip free. Nah ini. Orang saya juga gitu. Wah, laptopnya siapa ini yang saya pakai ya, tapi ya bingungnya di situ. Nih ya, ini ada dua Pak. Ada VS Code dan Visual Studio. Jadi kalau Visual Studio itu yang warna ungu, kalau yang VS Code itu yang warna biru. Okay. Kita pakai yang ungu berarti ya? Kita pakai yang biru Pak. Cuman biasanya ada beberapa seperti semisal ADB itu buat menghubungkan laptop ke HP itu dari supportnya Visual Studio Pak. Okay. Jadi sorry Mas, ini tadi aku malah salah tangkap. Jadi yang pakainya yang ungu Visual Studio atau VS Code Mas? Ini, jadi kita pakainya yang biru, tapi ada beberapa komponen yang harus diinstal dari Visual Studio gitu. Jadi dua-duanya harus diinstal gitu maksudnya? Oke, seperti itu. Soalnya kendala kemarin dari teman-teman saya begitu Pak. Jadi ketika dia nggak install Visual Studio, dia nggak bisa menghubungkan dari HP ke aplikasinya Pak. Jadi, pakai kabel data kan biasanya kabel data colokin di HP, cuman dia nggak bisa terhubung. Kalau dulu versi-versi sebelumnya nggak perlu install Visual Studio nggak masalah. Kalau versi-versi terbaru versi 3 titik sekian itu pasti ada ininya. Saya juga dulu gitu. Saya kan dari versi 0, sekian loncat ke versi 2. Setelah itu versi kedua loncat ke versi ketiga. Nah itu di situ saya agak kaget karena ketika saya dari dulu kan saya kebetulan juga main Flutter kan sebelum pas skripsian, sebelum skripsi juga. Nah itu pas skripsian itu saya pakai Flutter versi 0, sekian kalau nggak salah, itu masih baru-barunya Flutter itu. Nah itu sama Pak, saya bingungnya di masalah di environment Pak. Makanya sekarang saya agak aware di environment karena environment itu ternyata penting untuk kita bisa
munculkan komen-komen seperti ini. Jadi kalau yang versi 3 ini Visual Studio tuh perlu, kalau yang dulu-dulu nggak perlu. Nah terus juga ini Pak, saran saya jangan belajar Flutter versi 1 atau versi 2 Pak, karena nanti akan berbeda Pak. Akan banyak errornya ketika kita pakai di versi 3. Besok coba saya demokan aja hari Sabtu kalau gitu. Siap. Apa ada pertanyaan lagi Pak? Nah, cukup dulu Pak, dilanjut dulu Pak. Makasih Pak ya. Pak, izin Pak. Oh iya Pak, monggo. Pak, boleh ini saya baru bisa login lagi nih Pak. Pak, boleh diulang lagi Pak. Jadi software apa aja Pak nanti yang dibutuhkan dan harus sudah terinstall Pak? Tadi kan VS Code sama Visual Studio itu saya dua-duanya sih sudah install, itu nggak ada masalah ya, nggak ada konflik, tetap dipakai dua-duanya atau hanya salah satu? Nah, jadi dua-duanya diinstal, cuman yang kita pakai nanti di Visual Studio Code untuk programnya, Pak. Oke, kalau Android Studio-nya perlu atau enggak tuh Pak? Android Studio nggak perlu, nggak masalah. Yang penting kita bisa ngikut tadi yang langkah yang saya jelaskan tadi. Sampai Oke, Pak. SDK Manager. Nah, nanti semisal nih, SDK Manager System Image bla 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 ini ya. Kita misalnya disuruh download yang terbaru, kita bisa cari di sini. Sebentar, kalau nggak salah di sini ya. Mana ya? Available package. Ini build tools. Sebentar, saya carikan. Build tools 28. Oh ya ini. Jadi kita bisa lihat di list ini. Misalnya ini kan build tools 2803 ya. Berarti kalau 2803 berarti masih ada yang lebih baru. Misalnya kita mau perbaruin, kita pakai yang terbaru versi 34,0,0. Ini tinggal kita ganti aja yang di dalam sini build toolsnya. Kita pakai yang ini. Terus untuk yang apa tadi? Yang sistem image atau platform tools cari di sini. Sistem image cari aja. Sistem. Nah ini udah ada kan sistem image. Kita pakai Android berapa? Misalnya kita pakai Android 10 di HP kita. Nah, kita pakai yang ini nggak apa-apa. Sebentar. Kita pakai yang default, pakai yang X686x64. Default 86. Nah ini boleh. Yang terbaru aja atau yang terbaru nggak masalah. Yang Android 30. Pokoknya yang nanti yang jangan yang default terus belakangnya cari yang 86 strip bawah 64. Oh ini bisa nih. Sistem image Android. Nah, ini tinggal kita ganti aja di sini. Kita ganti. Seperti itu. Nah, jadi ini ada keterangan tambahan Pak ya. Right now the latest version is 30. You can download that one also. Jadi istilahnya versi Android tertinggi yang kita bisa pakai itu di Android 30 gitu. Misal, saya mau yang paling baru lah. Dengan masalah ini juga ada yang versi sebentar 34. 34 jangan lupa kita cari yang kita cari apa ada defaultnya, berarti ada ini 3, tinggal kita pakai aja. Nah ini nanti taruhnya di mana Mas? Taruhnya di sini, CMD. Jadi yang SDK Manager kita copy paste ke sini gitu. Jadi satu-satu, yang atas dulu, terus udah selesai, baru yang bawahnya. Nah, udah selesai, baru yang bawahnya, gitu. Nah, ini saya tunjukin ya, ini perbedaan Android Studio sama kita install tanpa Android Studio. Perbedaannya di sini. Kalau Android Studio dia udah gampang gitu, tinggal kita centang-centang ya. Centang di sini kan. Kebutuhannya apa sih? Tadi mana? Kebutuhannya platform tools, build tools sama sistem image platforms. Oke. Kita cari aja di sini. Ada nggak yang namanya platform tools? Nah nih, CMD, command tools sudah ada. Berarti dia udah sama platform tools ya.
Selama SDK udah tinggal kita centang, kita install. Cuman kalau kita pakai tanpa Android Studio, kita installnya di CMD. Kita install ini dulu, baru install ini, baru install ini, baru install ini gitu. Semisal, Mas, laptop saya kalau dipakai emulator berat ya Mas. Ya udah kita nggak usah install yang ini. Jadi Android emulatornya nggak perlu, nggak masalah. Jadi kalau Android emulator itu cuman untuk ini. Mana ya emulator saya itu, coba saya. Oh ini nih, sini. Ini Android emulator nanti. Bentuknya seperti ini. Ini makhluknya seperti ini makhluknya. Nah ini Android emulator. Makhluk Krishna kali ya? Ngikut gayanya Pak Wono kan? Nah, makhluknya seperti ini ya, Android emulator. Jadi istilahnya Android di dalam OS kita. Nah ini dia makan banyak resource, jadi agak berat gitu. Makanya dulu saya sempat coba di laptop jadul saya. Nah itu ketika saya menyalakan ini, laptop saya langsung ngehang. Jadi ya kadang blue screen, kadang ngehang. Kalau sekarang alhamdulillah bisa buka tab banyak, bisa emulator, jadi lebih enak gitu. Jadi disesuaikan aja sama speknya rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya memang spek saya hanya, pokoknya kalau pakai Android emulator saya sarankan itu ada di Core i3 tapi generasi terbaru. Generasi 10, generasi 11 nggak masalah. Cuman untuk kita di bawah generasi itu, misalnya generasi 5, generasi 4, itu kalau bisa Core i7 lah, Core i7 kalau mau generasi lawas. RAM-nya juga harus minimal 8 atau 16 lah kalau mau pakai Android emulator ini. Wih, nggak bisa di-exit tuh. Nah, nanti dia nanti aplikasinya bisa kita develop, kita coba di sini. Besok saya akan demokan juga kalau untuk aplikasi. Nah, itu bedanya di situ aja sih untuk Android Studio sama apa sih tadi namanya? Apa sih? Visual Studio Code. Nah, terus ada juga kemarin yang bermasalah di lisensisnya ya. Kalau lisensis tinggal kita klik komen ini aja di ini, di mana? Di CMD. Kok ini lagi sih? Kalau nggak salah tuh sudah ada petunjuknya deh. Nah itu. Terus sama apa lagi yang penting? Nah ini kayak gini nih. Nah kalau ini tanda suruh kayak gini nih maksudnya. Tanda suruh itu nggak masalah. Semisal kita nggak install Android Studio gitu. Nah, yang penting tadi yang kita install yang ada SDK Manager, terus Java OpenJDK, terus Android SDK, Flutter SDK gitu. Terus kemudian jangan lupa di Visual Studio Code-nya, di extensions kita install juga Dart. Ini kita install dan Flutter ya. Dan Flutter. Jadi kita harus install Dart sama Flutter mana ya? Dart. Nah ini Dart sama Flutter harus kita install. Nah, kalau kita udah install ini, kita baru bisa buka comment palette itu apa ya? Comment palette tuh mas? Ulah dia lagi loh. Ctrl Shift P. Nah kita baru bisa Flutter No Project. Seperti itu untuk instalasi Flutter. Kemudian Firebase ada yang kendala atau sudah fix semua? Kemarin ada kendala itu yang install error di Visual Code itu. Nggak tahu kemarin itu. Ada yang error itu. Kan caranya belum tahu itu. Kemarin tuh ada yang error. Errornya apa tuh? Lupa aku kemarin apa ya.
Siapa ya kemarin itu mobile apps. Oh ya, dari Flutter ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas? Itu Mas kirim ke apa grup WhatsApp mobile apps IoT. Sembari lihat mungkin bisa dilanjut kali. Apa ada Itu yang mau kalau untuk Flutternya coba itu sih. udah ya itu aja ya. Eh, Izin tanya, ya Iya, boleh. Pak ya, David. saya coba di yang Firebase-nya kemarin, saya sempat lihat videonya karena saya tidak ngikutin materinya sampai akhir kemarin, tapi di video YouTube-nya itu sampai ke konfigurasi Firebase ke Flutter-nya ya, gitu. Lalu ada apa ya, simulasi Firebase init itu, lalu muncul tulisan Firebase di situ. Nah, saya pada saat di situ error, tidak muncul itu. Mungkin apa namanya? Kalau boleh ada itu apa namanya? Tutorial yang saya minta PPT gitu atau PDF-nya langkah-langkah mengkonfigurasikan Firebase ke Flutter-nya itu. Saya coba jelaskan ulang lagi ini Pak ya. Oh ya, boleh. Kalau untuk konfigurasi Firebase-nya itu kita bikin dulu akun Firebase. Karena ini saya sudah bikin akun, sudah bisa login. Nanti kita create project-nya apa, terus kita masuk ke sini. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk ini ada berapa pilihannya? Ada untuk Unity, Flutter, Web-based, Android, dan iOS. Nah, misal mau develop pakai iOS, pakai Apple, pakai Ruby, kita bisa pakai yang iOS. Kita pakai Java, Kotlin, dan lain sebagainya, kita Android. Untuk JavaScript, lain sebagainya, kita pakai web bisa. Nah, kalau untuk Flutter ini dimudahkan lagi oleh Google, karena Flutter kan platform bawaannya Google. Ini kan nanti kan kita uji cobanya kan di handphone Android ya. Apa bedanya kalau kita pilih yang Android dengan kita pilih yang Flutter? Bedanya ini Pak. Aduh, sebentar. Oh ini. Iya, kita pilih yang Android. Pilihan kedua itu yang Android dengan pilihan Flutter itu berbeda kah? Berbeda Pak. Jadi kalau Android dia nge-create Android sendiri langsung untuk platform di Firebase-nya. Cuman kalau dia Flutter nanti kita sudah ada CLI-nya, nanti dia otomatis install dari CLI kita. Jadi contoh gini, saya contohkan aja langsung di CMD deh kalau gitu. Atau mungkin langsung di project-nya aja deh. Misal di main ya, main daftar. Duh, ini kebanyakan ini. Harusnya bisa di mana ya? Gini aja ya, nggak apa ya? Gini aja. Misal seperti ini. Ini terminal, fokus ke terminal ya. Ya, terminal saya gedein aja. Nah, misal seperti ini. Jadi langkah pertama kita lihat di Flutter-nya aja. Install the Firebase CLI. Kalau yang Flutter SDK kan udah berarti lengkapin aja apa di skip aja. Nah, sebentar kita ke CLI-nya dulu ya. Nah, ini yang kemarin dibilang kan harus install Node.js ya. Oke, jadi pakai komen ini Node.js-nya diinstal dulu. Jadi kita harus install Node.js dulu. Nah, ini download terus install seperti software biasa. Kemudian kita klik komen ini untuk install Firebase-nya. Kemarin itu saya menerjemahkannya itu install Node.js using NVM Windows. Jadi saya pikir menginstal Node.js-nya itu lewat NVM Windows. Ataukah saya salah menerjemahkan? Nah, ini Pak, jadi ada dua kalau nggak salah itu. Kedua-duanya harus diinstal NVM dengan Node.js juga. Bukan Pak, ada yang pakai NVM. Kalau ini artinya install Node.js
Terus kalau misalnya mau using NVM Windows ke sini. Gitu, Pak. Jadi kalau menggunakan NVM Windows kan tidak perlu Node.js lagi ya? Tapi kalau misalnya kita udah Node.js, install Node.js nggak perlu NVM Windows gitu, Pak. Oh iya. Hmm. Karena kemarin saya tidak install Node.js, saya installnya NVM karena saya menerjemahkannya, installnya nanti lewat NVM-nya saja. Tapi di NPM jalan kan, Pak ya? CMD Iya, NPM. Node.js jalan. Jadi terserah mau pakai yang ini atau yang, kalau saya lebih simpel langsung pakai apa Excel-nya. Jadi kayak install software biasa gitu, Pak. Tapi nanti setelah menginstal berarti harus di environment-nya didaftarkan lagi. Enggak, otomatis Enggak. udah otomatis. Sudah otomatis. Oh iya. Beda dengan apa tadi? SDK Manager dan lain sebagainya. Karena SDK Manager kan dia kan punya Android, jadi istilahnya kita ambil kan misalnya ada Android Studio nih, Android Studio mana ya? Nggak bisa digambarin. Nah, misalnya ada Android Studio nih, Android Studio itu nggak bisa. Canva ya, apa Canva? Okay. Jadi gini Pak, istilahnya SDK Manager itu adalah bagiannya dari Android Studio. Nah, semisal kita nggak install Android Studio, itu bisa yang kita ambil cuman perbagiannya. Semisal tadi bagiannya cuman mana ya? Nah, semisal kita cuma ambil sistem image-nya, kita cuma ngambil platform tools-nya, kita cuma ngambil build tool-nya gitu. Jadi kita nggak install Android Studio-nya. Kalau kemarin saya langsung install Android Studio aja, cari gampangnya. Cari gampangnya pakai Android Studio. Mungkin yang lain yang terkendala tadi, saya langsung install Android Studio-nya, lalu centang-centang common tools-nya, selesai kok Bapak Ibu. Iya, itu lebih enak, Pak. Widget dengan SDK Manager mungkin bisa pakai Android Studio saja deh gitu. Saya kemarin satu kali jalan langsung jadi. Kalau di Android Studio kan tinggal centang itunya saja kan. Iya, benar, Pak. Tools-nya itu ya. Itu jadi solusi daripada saya pusing melihat environment yang banyak-banyak yang harus diatur. Kalau kebetulan memang pengalaman saya dulu begitu Pak, wah ini install nggak selesai ini gimana ini, pusing jadi saya. Jadi ya lebih simpelnya pakai Android Studio gitu. Cuman saya kemarin kasih tahu opsi lain, semisal mau install tapi kita nggak kuat laptop kita untuk Android Studio seperti itu Pak. Nah itu memori juga kan kita kan kadang ada yang memorinya penuh. Nah terus jadi solusinya seperti itu. Nanti tinggal kita klik aja npm install. Nah, kita masukkan ke CMD gini, npm install bla bla bla, kita masukkan ke sini, terus enter. Ya, kalau nggak salah kalau udah ke install tuh udah ini deh. Sebentar coba. Nah, ini, loh kok install lagi dia? Bene wes. Ntar bakalan update kalau misalnya udah install base-nya. Nah, CLI dulu, pokoknya kita fokus ke CLI-nya dulu. Kita rampungin CLI-nya dulu, setelah CLI-nya rampung baru kita ke project-nya gitu. Mau diinstal di sini, mau diinstal di sini, sama aja sebenarnya. Tapi jangan lupa PS ini diganti ke PS ini diganti ke CMD. Nah, jadi bentuk terminalnya seperti ini. Nah, sudah selesai install nanti ya, lama banget, oh enggak. Dan install. Nanti di sini bisa di Firebase login. Nah, kalau misalnya kayak gini sudah selesai Firebase login, nah, lagi login. Kalau belum nanti bakalan ngarah ke web Chrome untuk akses loginnya. Terus nanti kalau misalnya sudah, dia bisa ngelihat list projectnya. Oke, ini CLI, kalau CLI insya Allah seperti ini.
Nah, kalau misalnya, nah ini dia bakalan melihat projectnya apa aja sih yang sudah. Udah. Setelah ini selesai, baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi fokus dulu, pertama ke CLI dulu, setelah ke CLI baru ke, nah ini, Dartpub Global Active Filter CLI. Nah ini dikopikan ke projectnya. Jadi foldernya harus folder projectnya, kemudian untuk apa ini namanya apa sih? Apa sih namanya ini? Porsel sama CMD? Terminal ya. Terminalnya harus di CMD, jangan di Porsel. Nah ini kopikan aja langsung ke sini, paste misalnya. Nah ini di enter, kemudian yang ini yang configure ini di enter juga, taruh sini. Ini karena saya sudah install Firebase-nya, jadi nggak perlu. Langsung ke fire, configure, project, bla bla bla, langsung ke arah sini. Nanti untuk untuk build Firebase barunya saya demokan besok aja, karena saya udah nge-create banyak, itu perlu saya hapus-hapus lagi, soalnya memang saya udah penuh. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Setelah tahap tadi, bahkan habis itu kita ini kan udah masuk ke Flutter-nya ya di situ ya. Yang terakhir tadi itu memasukkan dependensinya itu. Dependensi. Oh ini tahu apa? Ini namanya? PubSpec-nya itu. Oh, untuk PubSpec kita pakainya ini aja, Firebase database sama Firebase core itu, Pak. Yang penting. Iya, kemarin saya lihat video di YouTube-nya sampai di situ. Terus saya sempat melihat Bapak ada ngetik Firebase init ya? Oh, itu mungkin di sini, Pak. Bentar, saya carikan itu. Oh, kalau misalnya sudah install pakai CLI itu nggak perlu lagi, Pak, pakai init, Pak. Kalau init itu nanti mungkin untuk kirim data nanti, Pak. Saya demokan. Memang kemarin belum ya? Belum sampai kirim data atau ngambil data, Pak. Oh iya. Oke, iya Pak, terima kasih Pak. Nanti ini bisa tambahkan ini, Pak. Ini tambahkan ke sini biasanya. Sini apa ini? Aku lagi. Nanti saya coba cek lagi deh. Kalau saya biasanya kayak gini langsung bisa sih. Coba lihat yang sudah. Bentar. Geofencing ini makanya. Ini sudah saya integrasi sama Firebase. Oh nggak perlu pakai itu lagi, nggak perlu pakai initialis app lagi. Soalnya dia sudah dihandle sama Firebase CLI-nya. Jangan pusing lihat ini dulu deh, biar besok aja saya coba jelaskan. Soalnya ini udah campur Bluetooth Low Energy. Ada pertanyaan lagi? Itu Mas, tadi kan mau jelasin Arduino library-nya itu jadi nggak nih? Hah? Arduino library-nya sama materi besok kali ya, fokus kemana? Soalnya di sini. Oh di sini nih taruhnya. Di voidmain terus kasih asynchronous terus ini. Untuk Arduino library-nya versinya terserah sih. Saya apa namanya? Mungkin bisa dilihatin satu-satu kali ya, biar nanti teman-teman juga bisa melihat daripada library-nya ini nih kayak gitu. Yang Dallas. Yang Dallas, terus ini yang Firebase. Dan yang Firebase, terus apa lagi ya? MFRC berapa sih? RFID ini kayaknya ini deh. 522-nya atau ini saya lupa. Ini kalau nggak salah. Versinya belum saya update. Mungkin nanti saya update lagi.
Apalagi sih namanya? Apa sih jenengnya? Bentar. HX711. Load cell. Ini HX71 pakai yang ini atau yang Android Fluid. Nanti ini masih belum saya flurkan yang ini. Antara ini sama ini. Kalau yang E2C, Itu sih RTC jadi nggak sih? Nggak usah kayaknya, nggak apa-apa kalau RTC. nanti RTC paling tak coba MTP aja lah. Ya boleh. Ini. Ya ini pakai yang terbaru udah. Udah nggak ada pilihan lain. Cuman itu doang sih library-nya. Ada lagi nggak ya? Kalau library saya banyak, cuman yang dipakai Board ESP32 Mas apa itu? Pakainya versi berapa? yang terbaru. Oh belum. Oh beda satu versi aja. Yang Kan terbaru pokoknya. 305. Udah di-update. Apa lagi? Udah kalau itu udah. Itu mungkin sudah pertanyaan. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin boleh spill kali Mas, besok materinya apa di weekend ini kayak gitu. Kayaknya besok aja sih masalah ada ya, deadline masih ngejar deadline. Siap. Oke, berarti masih menjadi misteri dan rahasia kita ya. Biar penasaran nanti. Yang jelas nanti insya Allah akan lebih menarik lah daripada hari ini kayak gitu. Akan lebih seru kayak gitu ya. Mas tanya terakhir. Maaf, kan ini saya baca sekilas kan nanti menggunakan real time database ya. Ya. Gitu. Real time database berarti data yang dikirim nanti tidak tersimpan ya, dia hanya melewatkan begitu aja ya. Melewatkan maksudnya mengirimkan begitu ya. Ini sih sebenarnya untuk tersimpan atau enggak sebenarnya tersimpan sih Pak. Tersimpan. Tapi kita bisa nggak saya ngecek misalkan nanti kita belajar sensor suhu lalu kemudian saya ngecek suhu hari yang kemarin gitu. Itu tergantung arsitektur kita Pak. Itu kita sebenarnya bisa Pak pakai real time database atau pakai Firebase Firestore atau mungkin kita bisa bikin nggak jauh-jauh kita bisa bikin server sendiri dengan Node-RED terus kita taruh di MySQL juga bisa. Jadi ini juga sebenarnya di ini seperti ini contohnya saya contohin aja deh. Nah ini sebentar ini aja. Nah ini data user ya, ini data user, ini BPM oksigen, ini ada tahun, terus ini apa ini? Bulan, tanggal, jam, menit, detik. Ini kita bisa ngambil grafik dari sini. Itu Pak. Jadi sebenarnya tersimpan ya dia ya. Tersimpan Pak. Saya pikir hanya dia nampilkan saja. Kalau kita ngirim langsung ditampilkan langsung hilang begitu. Jadi dia real time gitu. Oh iya, terima kasih. Ya. Oke. Apa ya? Nggak lihat. Ada lagi? Sudah? Yang mengenai yang ini Kak, Bang, yang Firebase loginnya agak kalau diklik Firebase login dia error gitu Bang. Errornya apa tuh? Ini dia Bang. Yang di grup yang Abang kirim itu. Coba di share screen aja Mas kalau bisa. Oke Bang, bentar ya Bang. Coba tak stop share dulu ya. Oke. Mana sih stop share-nya? Ya ada ya. Oh iya. Wis. Oh The Pekat. Ini buka project lama dah. Saya Mas Riki ya, kalau mau share screen mau kok nggak apa-apa, silakan. Iya bentar ya Pak.
Ini dia Pak, saat diklik di Firebase login dia masuk, tapi dia ada errornya gini Pak. Aduh, aduh. Oh gini. Yang mana sih? Coba itu ada kan use not strip trace strip deprecation, coba tulis itu. Apa Pak? Itu yang ada di mana? Di laptopnya. Ditulis aja. Oh ini. Kayaknya itu salah di install Node.js-nya itu. Dari install Node.js-nya. Itu pakai Node.js berapa? Yang terbaru sih Pak. Coba makanya jangan PowerShell, coba pakai CMD coba. Oh, oke Pak. Kok nggak bisa di-add? Kok bisa? Terus setelah itu cek Node.js version sama npm version. Soalnya takutnya ada login. Nah, ini juga dia, Pak. Oh sama aja, itu pakai apa? CMD ya? Oh iya. Iya, CMD. Itu, to update the latest version using npm, run npm install g firebase tool, coba. Tuh, tulis coba. Oh. Sama ini Mas, coba di CMD tulis ini kalau nggak salah, coba. Loh kok iki sih malah aku paste. 13.22 update file. Coba. Coba tulis ini. npm uninstall punya code. Di uninstall coba. Itu sebenarnya nggak masalah sih kalau itu Firebase-nya. Oh, itu nggak bermasalah, nggak sama nanti programnya, Pak? Enggak. Itu karena ketinggian mungkin ya, Pak, atau gimana, Pak? Iya, Versinya. biasanya ada versi yang usang terus belum diupdate. Oh, jadi ini harus diupload gitu ya, Pak? Iya, yang Punycode itu. Ya, Pokoknya masalah cuma di npm sama Node.js-nya itu. Ada yang belum ke-update. Oh. Jadi itu nggak ada pengaruh nanti ya, Pak? Enggak ada pengaruh. Oke. Coba aja di ini nanti ikutin langkah selanjutnya. Pakai yang Flutter buat install, Flutter Fire bla 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 itu. Pakai yang ini Pak. Keterangan ini ya, Pak? Bukan yang Dartpop tadi yang di Firebase-nya. Kan ada tuh. Langkah selanjutnya pakai Dartpop itu. Yang mana sih, Pak? Yang Dartpop yang tadi yang di Firebase. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Nanti saya cek lagi, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Sudah? Sudah? Apakah ada lagi?
Mungkin ada lagi teman-teman, ini udah mau jam 9 ya. 1 menit lagi mungkin, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga membantu ya untuk hari konsultasi ini. Mungkin next berikutnya ini belum tentu ada gitu ya. Seperti itu. Mungkin nanti kita lanjut lagi di weekend besok ya, Sabtu dan Minggu di waktu yang sama 19.30 seperti itu. Semoga nanti teman-teman hadirnya lebih cepat, kita mulai lebih cepat agar tidak terlalu kemalaman seperti itu. Terima kasih. Apakah ada yang disampaikan lagi, Mas Krisna ataupun teman-teman? Cukup. Udah cukup ya Mas Krisna berarti ya? Iya. Oke, terima kasih kepada Mas Krisna sudah menyempatkan waktunya dan memberi yang terbaik ilmunya seperti itu. Nanti teman-teman silakan kalau ada kendala kita bisa diskusi melalui grup ya, grup WhatsApp yang sudah kita sediakan di situ. Silakan teman-teman nanti diskusi saja gitu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita sudahi. Mungkin bisa open cam untuk teman-teman biar kita sama-sama mengenal dan melihat satu sama lain seperti itu. Mungkin nanti kalau ketika offline ketemu, oh ternyata ini kayak gitu. Biar saling kenal seperti itu. Monggo teman-teman bisa open cam sementara. Untuk dokumentasi kita seperti itu. Monggo 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah open cam. Terima kasih semuanya sudah hadir pada hari ini. Nanti teman-teman silahkan isi Google Form absensi ya, absensi untuk mereview pelatihan pada hari ini seperti itu sebagai evaluasi kami seperti itu ya. Oke, terima kasih ke Mas Dityo. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih Pak Gilang.